Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 5 dan 6. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tema renungan saat ini adalah kekuatan cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Claudio Vieira de Oliveira dari Monte Santo, Brasil, adalah seorang laki-laki yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Ia didiagnosa mengalami kondisi congenital arthrogryposis dan dinyatakan tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Maria, yaitu mamanya, diberi saran untuk berhenti memberi makan kepada bayinya karena harapan hidupnya sangat tipis. Tetapi kekuatan cinta sang ibu mendorongnya terus berusaha membesarkan bayinya. Ia dengan penuh cinta kasih merawat sang bayi yang terlahir dengan kepala terbalik dan dengan kedua tangan yang tidak dapat berfungsi serta kakinya yang tidak sempurna. Tidak terasa 40 tahun lebih telah berlalu dan sang bayi telah tumbuh menjadi seorang dewasa dan pembicara yang hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ia bisa melewati setiap tantangan dan bisa menjadi seperti itu? Itu semua karena kekuatan dan semangat yang muncul dengan gigihnya dari dalam diri sang anak untuk berusaha. Ia belajar melakukan semuanya sendiri, seperti menyalakan televisi, menyalakan radio, mengangkat telepon, mengoperasikan komputer, mengetik, dan lain-lain. Ia menjalankan mouse dengan menggunakan bibirnya dan menggigit pena untuk menulis dan mengetik. Ia tidak dapat menggunakan kursi roda karena keterbatasan fisiknya. Namun, ia dibuatkan sepatu khusus sehingga ia bisa berjalan mengelilingi kota. Saya tidak melihat dunia dengan cara terbalik. Inilah yang selalu saya sampaikan saat berbicara di hadapan publik. Saya sudah tidak lagi memiliki ketakutan dan saya bisa katakan bahwa saya profesional, pembicara publik internasional, dan saya mendapat undangan untuk berbicara dari seluruh dunia, katanya. Sang ibu begitu bersyukur karena semua usahanya sudah terbalaskan dengan kesuksesan sang anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Claudio dan keluarganya telah mematahkan semua pemikiran bahwa kesuksesan hanya dapat diraih oleh mereka yang memiliki tubuh yang sempurna. Ia boleh terlahir dengan kepala terbalik, tetapi pandangan dan pemikirannya tidak terbalik. Fisiknya boleh terbatas, tetapi semangat yang ada di dalam dirinya tidak terbatas. Apapun kondisi kita saat ini, bangkitlah dan yakinlah bahwa kita masih bisa melakukan sesuatu yang berarti. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup ini.
Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita agar kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah karena keterbatasan yang kita miliki. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter optimis agar kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, ampuni kami jika dalam menjalani kehidupan ini kami sering mengeluh dan tidak bersyukur atas setiap pemberian-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Selanjutnya kami memohon, berikanlah semangat kepada kami agar Engkau beri kemampuan kepada kami dalam menggali potensi, talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami dengan maksimal mengasah talenta yang Tuhan percayakan itu, supaya kami dapat Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau permasalahan hidup. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.